kalimat kesimpulan yang ditarik oleh orang Filistin di 1 Samuel 4:6-7 ini sangat keliru. Apakah Allah itu bisa dimanipulasi? Hal yang paling fundamental, bahwa kekristenan pada dasarnya bertumpu kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari 1 Samuel pasal 4. Dan saya membacakan 2 ayat saja untuk perenungan kita, untuk kita mau eksplorasi apa yang menjadi firman Tuhan di bagian ini. 1 Samuel 4 ayat 6 dan 7. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Apa tanggapan saudara membaca kalimat konklusi dari orang Filistin? Bapak Ibu Saudara, kalimat kesimpulan yang ditarik oleh orang Filistin di 1 Samuel 4:6-7 ini sangat keliru. Tentu saja hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran-pemikiran mereka sebagai bangsa yang sebut saja politeistik, penyembah banyak dewa, dan pemahaman religiusnya sangat picik atau sangat sempit sekali. Mereka tidak mengenal Allah Yahweh sebagaimana Allah Yahweh itu harus dikenal. Mereka pikir dengan bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu artinya Allah itu hadir di sana. Jadi kehadiran Allah itu ditandai dengan sukacita sorak-sorai umat. Kalau umatnya bersorak keras, oh itu artinya Allah hadir. Kalau umatnya sendu, syahdu, oh itu artinya Allah tidak hadir di sana. Ada kesimpulan kayak begitu tuh saudara, apa komentar saudara? Saudara, sekali lagi, apa yang disimpulkan oleh orang Filistin di dalam teks ini keliru sekali. Dan kekeliruan itu kalau kita perhatikan bukan hanya kekeliruan orang Filistin, tetapi ini juga kekeliruan orang Israel, orang Ibrani. Israel nggak kalah ngawur. Kalau kita baca terus 1 Samuel pasal 4, bangsa Israel itu memindahkan tabut perjanjian itu ke medan pertempuran atas instruksi dari Hofni dan Pinehas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka memenangkan pertarungan. Dan mereka nampak sangat confident dengan pemindahan lokasi dari tabut. Pemindahan lokasi dari tabut itu membuat mereka sangat confident memenangkan pertarungan dengan Filistin. Apa komentar saudara? Apakah Allah itu bisa dimanipulasi? Apakah Allah peduli dengan lokasi tabut perjanjian? Apakah Allah tutup mata dengan dosa-dosa Hofni Pinehas? Saudara bisa lihat dari pasal 1, 2, 3, 4. Lihat aja dosa-dosa Hofni dan Pinehas itu. Saudara, 2 pertanyaan ini, lokasi dan dosa. Apakah Allah care dengan lokasi? Apakah Allah ignorant, abai dengan dosa? Saudara, menurut saya Allah tidak mungkin cuek dengan dosa yang available di hadapannya. Situasi pada zaman itu memang sangat berantakan. Imam Eli orang yang mengerti doktrin tapi tidak mau mendidik anak-anaknya. Hofni dan Pinehas tetap berbuat dosa di hadapan Tuhan dengan menghina kekudusan Allah dan berpikir apa yang dilakukan bisa menyukakan, bisa berkenan di hati Allah. Saudara, 1 Samuel pasal 4 kembali mengingatkan saudara dan saya hal yang paling fundamental. Bahwa kekristenan pada dasarnya bertumpu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan sesuatu tidak untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita melakukan sesuatu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah.
Tidak ada hal yang kita lakukan yang bisa membuat Tuhan lebih berkenan kepada kita. Atau hal yang kita lakukan membuat Tuhan lebih tidak berkenan kepada kita. Kekristenan tidak dinilai berdasarkan kelakuan. Kekristenan itu dinilai berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Saudara punya iman kepada Yesus, saudara dibenarkan. Jadi sama sekali tidak ada hubungan antara kelakuan kita dengan perkenanan Allah. Bukan berarti kita hidup sembarangan, saudara, tidak. Tapi inti dari kekristenan itu ada di situ. Inti sari Injil. Saudara, perhatikan bagaimana saudara dan saya berelasi dengan Tuhan. Perhatikan apakah ada di dalam Kristus atau tidak. Jangan menarik refleksi-refleksi yang sembarangan seperti yang Hofni Pinehas lakukan. Apalagi yang umat Filistin lakukan. Christ is enough. Kristus cukup untuk hubungan kita dengan Bapa. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.